Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini jelas ya Bu, suaranya? Jelas ya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri badihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ba'id bainana wa baina a'da'inal mu'adin. Rabbana wa taqabbal du'a ya arhamar rahimin walhamdulillah amin. Hari ini kita akan bincangkan terkait dengan penyebab datangnya atau munculnya penyakit ya. Jadi sebabnya yang akan kita bicarakan, bukan jenis penyakitnya. Mengapa penyakit itu ada atau muncul pada diri kita, baik yang secara fisik jasadiah maupun non fisik ruhiyah. Ya. Jadi temanya hari ini mengenai penyakit ini. Setiap kita, ya, setiap manusia, baik pria maupun wanita, tidak akan lepas, akan selalu ada yang mungkin untuk tindakan pencegahannya. Kan ada istilah preventif dan kuratif ya. Kalau preventif lebih ke arah pencegahan atau perhatian kita sebelum terjadi sesuatu. Kalau kuratif itu sudah pengobatan, sudah kena, sudah terjadi. Nah, kita bincangkan preventifnya. Ya. Di dalam Al-Quran yang mulia, di antara 6.000 ayat lebih, siapa yang tahu tentang ayat yang mengatakan bahwa kalau kita sakit maka Allah yang menyembuhkan? Ada yang pernah baca atau yang sudah hafal? Apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Ada ayatnya kan? Ya. Gimana bunyinya? Ya. Tapi di Quran ada kan ya Bapak Ibu? Ya. Kata Allah, a'udzubillahi samiyal alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya. Wa idza maridtu, dan jika aku sakit, fa huwa yashfin, maka Allah lah, dialah Allah yang menyembuhkan. Ya, itu adanya di surat 26 Asy-Syu'ara ayat 80. Ya. Surat Asy-Syu'ara surat nomor ke-26 ayat 82. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Itu kaitannya dengan tarikh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau melihat dari ayat ini ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sembuh itu dari Allah. Ya. Kemudian ikhtiar dalam bentuk pengobatan dari kita. Jadi artinya ketika kita berobat ke dokter spesialis sekalipun yang pinter, yang paham betul,
maka tetap tidak bisa menyembuhkan. Ya, yang menyembuhkan hanyalah Allah, itu keyakinannya ya, yang lurus, yang benar. Oleh karena itu, ketika kita terkena penyakit, image yang ada dalam pikiran kita tolong dirubah. Selama ini kalau kita kena penyakit lalu berobat, image-nya sembuh. Nah, itu yang keliru. Berobat ke ini, ke ini, ke ini belum sembuh. Bahkan kita ngomel, ini obat yang paling mahal. Dokter spesialis, bahkan dia profesor, ahlinya ahli, sama aja nggak sembuh. Karena image kita, sugesti kita sembuh. Ya. Sementara kesembuhan itu hak mutlak milik Allah. Jadi harus bagaimana? Ya. Pikiran kita, image kita, sugesti kita harus 100% bahwa kesembuhan itu dari Allah, sehingga ketika berobat bukan itu. Ya, harapan boleh, tapi kita melebihi harapan. Kalau sampai ngambok, marah, percuma, nggak usah berobat, mahal-mahal, 1 juta 1 pel. Berarti di atas harapan ya, memutuskan sendiri. Padahal yang punya keputusan Allah. Sehingga apa? Image kita berobat bagian daripada taat pada perintah Allah dan Rasul bahwa orang sakit harus berobat. Itu saja. Ya. Kan kata Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah yang sahih, setiap kita sakit silahkan ikhtiar dalam bentuk 2 hal, berobat dan berdoa. Ya Allah, saya lakukan perintahmu, saya laksanakan perintah Rasulmu, yakni ikhtiar, berobat dan berdoa. Setelah itu tawakal ala Allah, nanti Allah yang nurunkan sembuhan. Ya, jadi image-nya jangan sembuh. Image-nya itu menjalankan apa yang Allah lakukan. Sama dengan ini Pak, sembuh itu tidak jauh beda dengan masalah mendapatkan rezeki. Ya, rezeki dalam pengertian yang luas. Kita diperintahkan bekerja dengan baik. Terserah mau namanya kerja keras, namanya kerja smart, kerja cerdas, yang penting kerja, nggak males. Dan di dalam kerja itu ada doa. Ikhtiar dan doa. Hasilnya tuh urusan Allah. Seperti itu. Itu kerja keras, target boleh. Diperintahkan kita ada target, itu namanya cita-cita. Tapi jangan melampaui cita-cita. Image kitanya, kesannya memaksa Allah kan. Kalau kita proyeksinya sekian, akan dapat laba sekian. Secara hitungan accounting, administratif yang terbaik, hasilnya sekian. Kemudian sudah di skenario dengan berbagai sistem di dunia yang terkemuka dan hebat, maka profitnya sekian. Tapi ternyata jatuh bukan 100%, bahkan nggak nyampe 50%. Nah, itulah manusia. Jadi ada yang keliru satu. Setelah upaya maksimal, ya, dengan kemampuan yang ada, dibarengi dengan ilmu terkait dengan dunia tadi, harusnya setelah doa dan usaha, itu yang ketiganya tawakal Allah. Terserah engkau ya Allah hasilnya. Kami hanya mohon agar ini sesuai dengan perencanaan kami, agar kami bisa disembuhkan. Jadi urusan Allah. Cerdas, pinter, sukses, berhasil, beruntung, sembuh, itu urusan Allah. Tugas kita hanya 3. Ikhtiar itu di dalamnya ada skill, ada keilmuan, ada upaya, usaha, doa, dan terakhirnya tawakal ala Allah. Itu tugas kita. Jangan melampaui itu. Di luar itu hak Allah. Ya. Sama dengan beli makanan. Kita punya uang banyak, beli makanan silahkan. Sebanyak-banyak yang paling murah sampai yang paling lezat. Tapi apa kita bisa membeli rasa, membeli nikmat? Nggak bisa. Ya. Kalau kita dikasih sakit, seenak apapun makanan nggak masuk.
Ya, jadi rasa nikmat itu nggak bisa kita beli, makanan bisa dibeli, buku satu lemari kita beli, berbagai perpustakaan. Tapi apa kita bisa beli pintar? Nggak bisa. Ya, jadi ada batasan-batasan menjadi hak kita dan ada batasan-batasan hak Allah. Ya, jangan melampaui. Kalau melampaui maka jadi kufur. Nah, ini mukaddimahnya ya Bu ya. Atas dasar ayat tadi, semua itu kembali kepada Allah. Kita harus tahu hak kita apa, hak Allah apa, kewajiban kita apa, dan Allah sendiri tahu kewajibannya. Ketika hambanya taat, patuh, dia akan berikan hak hambanya. Wa idza maritu wa huwa yasfin. Asy-Syu'ara ayat 82. Ketika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Ketika kami berusaha keras, ikhtiar dan doa, lalu tawakal, Allah lah yang memberikan kesuksesan. Ya, baik, kita masuk ke topik, yaitu penyebab munculnya penyakit. Penyebab munculnya penyakit ini paling tidak ada 4 hal. Ya, kita telah melanggar 1 dari 3 atau 2 dari 3. Ada 4 hal. Kita telah melanggar 1 dari 4 atau 2 dari 4, 3 dari 4 atau 4-4-nya. Ya, sehingga kita didatangi penyakit. Yang pertama kita bincangkan, mudah-mudahan cukup waktunya. Kita bincangkan 1 dari 4 berupa penyakit ruhiyah. Ya, non fisik, imateri, non jasad. Sebetulnya penyakit ini ya harusnya tidak muncul dalam bentuk jasad. Umpamanya bentuknya migrain atau vertigo atau kanker, ya, atau mual-mual, pusing, atau semutan, jemper, harusnya tidak muncul selama bisa dikelola. Tapi itu bisa muncul penyakit ruh itu, penyakit hati, ya. Kalau tidak salah di Al-Baqarah ada dijelaskan. Kita buka Al-Baqarah ayatnya sekitar ayat 10. Ada yang hafal yang bunyinya awalnya fi qulubihim marad? Ada yang hafal? Kalau tidak salah ayat 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kita lihat 10 kalau tidak salah. Betul ya? Oh iya betul. Di ayat itu dijelaskan fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Nah ini penyebab pertama. Kalau penyakit hati itu tidak tampak dalam jasad. Ya. Penyakit roh umpamanya bisul, radang, atau cacar, nggak kelihatan, nggak seperti itu. Tapi penyakit ruh atau penyakit hati itu lebih ke abstrak. Di antaranya umpamanya yang paling umum suudon. Ya, tahu suudon Bu? Apa suudon Pak? Ya, su itu buruk, don itu sangka, suudon berburuk sangka, curigaan bawanya. Ya, nah curigaan bawanya ngomel-ngomel tapi tidak diselesaikan masalahnya. Orang yang suudon kan ngomel sendiri, tapi tidak dibahas. Jadi kesannya buntu. Ya, si A curiga sama si B, dia ngomel sendiri aja, anu, tapi nggak pernah diajak bicara si B-nya. Itu suudon. Nah suudon ini kan penyakit yang ada dalam pikirannya.
Kalau menurut ahlinya katanya itu di urat saraf belakang pola pikirnya yang bekerja, yang bergerak. Di sini orang suudon itu orang yang buruk sangka pada orang lain, nanti proses selanjutnya jengkel dan dia tidak berhenti bekerja. Kalaupun kita tidur, ya kata ahlinya tuh, kalaupun kita tidur tetap urat belakang ini bekerja dia 24 jam. Ya, namanya barang atau alat kalau sering dipakai, apalagi 24 jam, kita punya lampu senter ya, kita nyalain aja dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Apa yang terjadi jam 6 pagi? Masih terang kuat nyalanya atau sudah redup? Bahkan mati ya, kehabisan. Artinya apa? Urat saraf leher kita yang ada di sebelah kanan ini, belakang, dia akan kelelahan karena bekerja terus memikirkan orang lain yang dicurigainya. Tapi nggak pernah dibahas, nggak dituntaskan. Muncul jengkel sendiri ke dalam hati. Nah nanti dia akan muncul, akan datang bentuknya, penyakitnya jasadiah, larinya ke fisik. Ya, apa ke fisik? Kata ahlinya bisa menimbulkan dua hal tadi. Kalau nggak sering migrain, vertigo. Itu. Ya, makanya di dalam Islam surat Al-Hujurat yang namanya suudon itu dilarang apa disunahkan, Bu, Pak? Diharamkan apa disunahkan? Ya. Nah, ini tolong bagi suami dengan istri atau istri dengan suami atau teman atau tetangga atau saudara, penyakit ini ya harap dibuang. Jadi nanti ketika datang berobat ke dokter spesialis, obat yang mahal sekalipun tidak menyembuhkan, hanya apa? Mengurangi. Dikasih obat, mungkin tenang beberapa jam atau beberapa hari. Setelah itu kambuh lagi. Sebab apa? Sumbernya di situ. Jadi yang harus dibasmi, suudonnya itu dihilangin, ganti dengan husnuzon yang baik. Itu nggak diobati juga hilang. Jadi seberapapun biaya yang dikeluarkan untuk mengobati migrain dan vertigo, selama itu masih nempel nggak bisa. Karena nanti kaitannya dengan pusat yang ada di hati. Ya, nah kalau sudah begitu, suudonnya tinggi, itu biasanya surat Al-Falaq masuk tuh. Ya, surat Al-Falaq apa ya Bu? Ya, ayat yang terakhirnya apa? Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Apa artinya? Wa min syarri hasidin idza hasad. Syarri itu keburukan, kejelekan. Dan dari keburukan syarri hasidin, orang yang hasud, idza hasad, jika muncul dengkinya. Kan awalnya dari suudon, ditambahin sama orang sekitarnya. Oh iya itu, kemarin saya lihat tambah kan. Jengkelnya nanti ngumpul. Setelah itu masuk dalam ranah yang baru yang namanya dendam. Nah kalau sudah dendam, apa yang dilakukan? Terjadi fisik kan? Ini bahayanya. Irak hancur, ya kan? Kemudian sekarang Palestina, karena awalnya penyakit itu, penyakit hati, fi qulubihim marad. Yahudi kan dikenal penyakit hatinya kandel, tebel. Ya, bahkan di Al-Baqarah disebut keturunan kera dan babi. Dan itu masih lengket. Sebagian besar, ya, kecuali yang sudah masuk Islam. Nah, kembali ke pokok masalah tadi. Jadi hal-hal yang seperti ini ketika kita ngobrol, kok saya nggak sembuh-sembuh ya? Nah, itu akar permasalahannya harus dicari penyebabnya. Ya, jangan berobat melulu, akan menghabiskan uang sementara tidak ada sembuh. Ya, nah itu baru kaitannya dengan suudon. Ya, nanti organ tubuh mana yang akan kena itu sangat tergantung mana yang terus-menerus bekerja. Kalau suudon di sini, nanti kalau ada yang jengkel
itu adanya di perut, di sini. Mungkin yang kena nanti di area sini, ya, kanker segala macam. Jadi tergantung nanti apa yang ada dalam diri kita itu, kebencian apa, dan di mana itu letaknya yang menimbulkan organ tubuh kita menjadi terus-menerus bekerja. Jadi yang pertama, iri, dengki, jengkel, marah, itu harus ditata. Ya, kan ada tuh kaitannya dengan marah ya. Ada yang tahu ayatnya tentang surat orang yang jengkel, marah, pemaaf? Ada itu. Kalau tidak salah bunyinya, bentar. Jadi itu dulu dihilangkan, maka insya Allah tanpa pengobatan pun menjadi sembuh. Apalagi paralel itu dihilangkan, ada pengobatan lebih cepat lagi. Yang bunyinya gini, walladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Al-Imran kalau tidak salah. Ayatnya lupa saya. Ya. Alladzina yunfikun fis-sarra wad-dharra, dan orang-orang yang mau menginfakkan atau mengeluarkan jiznya fis-sarra wad-dharra, dalam kondisi lapang maupun susah, dalam kondisi lagi ada harta maupun tidak ada harta. Lalu bagaimana infaknya? Kalau lagi ada harta, lagi kaya, tahu. Kalau lagi nggak ada harta, infaknya apa? Ya kan? Ya Rasul, kata sahabat, kalau lagi ada harta saya ngerti, bisa berzakat, infak, sedekah. Tapi kalau lagi tompes, apa dong ya Rasul? Lagi nggak ada. Menurut kita gimana? Karena kalimatnya di situ fis-sarra wad-dharra, dalam kondisi lapang maupun susah atau sempit, kondisi kaya maupun miskin, tetap dianjurkan oleh Allah untuk berinfak, ya, bersedekah, berzakat. Nah, itu nanti aktualnya disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, ketika ada harta, katakanlah 10.000. Ketika harta sedikit, ya berapa? 5.000, 2.000, 1.000, atau 500 rupiah. Yang penting istimror, mayang, terus dilakukan. Ya, walladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, kemudian wal kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas, dan mampu menahan amarah. Ya, karena dampak amarah ini besar resikonya. Nanti muncul penyakit-penyakit fisik dan sulit dikendalikan. Kemudian lawannya wal afina 'anin nas, pemaaf. Pemaaf ini kalau tulus, kata para ahli, akan melonggarkan, merilekskan saraf-saraf yang ada di tubuh kita, organ tubuh kita. Karena orang pemaaf dengan tulus itu nyaman. Coba aja. Tapi kalau pemaafnya nggak tulus, ya tetap kena penyakit. Nyaman, rileks. Oh ya, maaf itu kan lapang dada, enak, ya, terasa ringan, senang. Wal afina 'anin nas, pemaaf. Ya. Cuman kita ini kan bergerak, berbuat berdasarkan sifat masing-masing. Ya, Bapak Ibu ya. Ada yang pemaaf, bahan dasarnya, wataknya, ada yang marahan. Ya. Kata Allah, kul kullu ya'malu ala syakilatih. Ya. Setiap kita ini berkata, berbuat, bergerak sesuai dengan syakilah. Surat Al-Isra. Ya, kalau nggak salah 85 kayaknya. Kul kullu ya'malu ala syakilah. Surat 17.
ayat 85. 84 berarti. 84. Kul kullu ya'malu ala syakilah. Setiap kita bergerak, berbuat, berpikir sesuai dengan syakilah. Apa itu syakilah? Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa syakilah itu satu sifat, watak, tabiat, karakter, dan itu dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, background, keilmuan. Nanti terbentuklah sifat karakter. Ya, seperti satu pekerjaan diulang-ulang itu akan membentuk karakter, sifat. Kalau nggak diulang-ulang belum terbentuk. Ya, kebiasaan umpamanya mandi sehari sekali diulang-ulang nyaman, terbentuk. Ya, yang lain nggak enak, biasa 2 kali mandinya pagi sore, terbentuk juga. Ada yang terbiasa tidur pagi atau tidur siang, terbentuk. Yang nggak terbiasa nggak terbentuk. Ya, jadi syakilah itu dipengaruhi oleh kondisi keilmuan, background, pendidikan, pengalaman dan pergaulan. Ya, ada orang yang sudah dikasih oleh Allah karakter dasarnya penyabar. Ada yang memang tergesa-gesa. Katakanlah si ustadz ini karakternya dikasih oleh Allah tergesa-gesa. Sementara jemaahnya si A ini penyabar. Ya. Si ustadz ini walaupun menguasai keilmuannya, bahkan dia berceramah, menganjurkan kesabaran, ketika dia diuji, ya, kesabarannya itu belum muncul. Dia akan refleksnya itu tergesa-gesa. Padahal dia tahu ilmunya. Ya. Kan sering mungkin pernah kita dengar, Pak Ustadz ini ya barusan ngajarin sabar, dianya sendiri nggak sabaran. Itu kenapa? Bahan dasar Ustadz ini Allah diberi tergesa-gesa. Sementara yang sudah karakternya sabar, ya walaupun tidak berilmu dia akan sabar. Gitu. Karena sudah karakter dasarnya sabar, dia akan tenang saja. Seolah dia menguasai ilmu. Nanti yang membedakan apa? Membedakannya itu perjuangannya. Bagi si ustadz tadi, dia berjuang untuk menundukkan ketergesa-gesanya itu. Di situ pahala besar bagi dia menunggu. Ya. Sementara bagi yang jemaah tadi si A, dia nggak perlu kerja keras karena memang dia sudah dibentuk oleh Allah penyabar. Nanti kekurangannya apa? Orang ini penyabar tapi pelit. Nah, dia berjuangnya di tingkat kepelitannya supaya dermawan. Jadi masing-masing kita ada kekurangan, kita itulah nanti menjadi penyebab ladang amal soleh yang harus kita tundukkan. Ya. Jadi jangan kaget kalau ada kiai, ulama, ustadz yang berbicara masalah sabar tapi dia sendiri nggak sabar. Itu tadi kul kullu ya'malu ala syakilah. Jadi dia harus berjuang dengan ketergesa-gesaannya itu, ya. Nah, kembali ke permasalahan. Jadi penyakit-penyakit itu, ya, munculnya penyebabnya diantaranya pengelolaan terhadap sifat-sifat dasar kita. Seperti iri, dengki, pemarah, atau ujub, atau ria, ya. Ria itu bikin kita susah. Ada yang paham ria? Apa definisinya ria? Ibu-ibu dulu nih, ibu-ibu. Mak-mak, ria itu apa? Ingin dipuji. Terima kasih. Bapak-bapak nih? Benar. Ria itu ada 2 sifat, ya. Pertama, senang dipuji. Yang kedua, tidak mau dinasehati, ya, tidak suka dikritik. Jadi senangnya dipuji, tapi dikritik marah. Itu ria. Ya, ada yang nama anaknya ria, cucunya, Bapak Ibu, ya, ganti aja lah dengan yang lain.
Kalau ke bahasa Arab jelek. Ya. Jadi ria adalah suka dipuji tapi benci dinasihati, dikritik. Nah, ini penyakit ria ini kan nunggu-nunggu pujian. Ketika tidak ada yang dipuji, kan jengkel hatinya. Itu muncul lagi tuh penyakitnya. Ya, muncul dia karena jengkel. Istri pengen dipuji suami, hal masakan, capek nunggu-nunggu suaminya muji, nggak muji-muji, malah muji apa? Muji di warung Padang mau warteg. Oh, tadi makan di warung Padang enak banget. Sementara yang hidangan di mejanya nggak disenggol. Ya, itu memunculkan penyakit jasad. Ya, di mana penyakit jasadnya tergantung yang jadi pikiran sebelah mana organ tubuhnya. Kemudian sombong atau al-kibru, takabur. Ya. Definisi takabur ada yang tahu? Al-kibru bawa bapaknya takabur atau sombong, bahasa kita sombong ya, bahasa Arabnya al-kibru atau takabur. Ya. Apa sombong? Ya. Membanggakan diri. Silakan mak-maknya. Apa sombong? Bahasa Arabnya takabur. Terasa segalanya. Iya, silakan mak-maknya belum jawab. Sama, idem. Ya, baik. Kalau melihat definisi yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, ya, yang namanya sombong atau al-kibru atau takabur adalah di dalam Sahih Imam Muslim dijelaskan al-kibru bahwa yang namanya takabur itu, ya silakan, batrul haq wa ghamtun nas. Ya, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Takabur atau sombong adalah batrul haq, menolak yang benar, yang hak, wa ghamtun nas, dan menyepelekan orang lain, menganggap sepele orang lain, menganggap kecil orang lain. Ya. Jadi kebenaran ditolak, yang menasihati kebenarannya itu disepelekan. Ah, kamu anak kemarin, ya, pesantren di mana, belum punya gelar, ya. Jadi takabur dua hal ya, kayak ria, batrul haq wa ghamtun nas, menolak yang benar dan menyepelekan orang lain. Nah, orang lain itu termasuk suami atau istri. Jadi jangan sekali-kali suami menyepelekan pendapat istri, begitu juga sebaliknya. Ya. Ketika si suami pendidikannya lebih rendah, istri yang lebih tinggi, gajinya lebih gede, nah ini hati-hati. Ya, mudah terkena penyakit takabur. Begitu juga sebaliknya. Yang gampang terkena penyakit ria, takabur atau ujub, orang-orang yang punya nilai lebih. Itu gampang. Lebih pintar, lebih ganteng, lebih cakep, lebih kaya, lebih bersih. Ya. Itu cenderung mudah ya terkena. Tapi kalau yang sebaliknya agak susah kena karena nggak ada yang dibanggakan. Mau membanggain kekayaannya dari mana? Orang nggak ada kok. Mau membanggain ketampanan, kecantikan dari mana? Iya. Nah, ini ada yang nanya ke saya. Ini apa ya? Nyimpang dikit lah bahasanya. Ustadz katanya, kan katanya Allah menciptakan kita itu dengan bentuk ahsani takwim ya. Iya kan? Dengan sebaik-baik bentuk. Tapi saya enggak lebih cakep tuh dari ono sebelahnya.
Gimana itu? Kan ayatnya fi ahsani takwim. Ya, kami buat makhluk manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Tapi saya jelek Pak Ustadz. Yang lain bagus. Jadi gimana menurut Bapak Ibu itu mengomentari ayat ini? Padahal Allah sudah menegaskan ahsani takwim. Ya kan? Jadi gimana itu? Yang salah siapa? Iya. Yang salah kita. Ya kan? Kita salah bawa temen. Kalau orang Sunda bilang salah ngerendeng. Ya jangan rendengnya jangan yang cakep lah, yang seukuran, sekufu, ya kan? Gitu dong, pilih. Oh ini yang sama nih, jejerin 10, cakep semua. Jangan jejer mau bintang film, KO lah. Itu namanya salah ngejejer, salah ngerendeng, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita katakan begini. Saya rasanya sudah berusaha keras untuk membuang penyakit ruh, penyakit hati, baik itu ujub, riya, takabur, sum'ah, su'udon, iri, dengki. Udah saya berusaha pangkas dan saya berdoa pada Allah, banyak beribadah, banyak bertobat, istighfar, zikir. Berusaha untuk semua saya hilangin. Allah Maha tahu, menyaksikan. Tapi kok masih ada sakit, masih ada penyakit. Gitu. Kan kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan hambanya yang rajin taubat dan berbersih. Zikir, istighfar, taubat, itu disukai. Saya sudah berusaha itu dan alhamdulillah hati ini plong. Dulu saya suka suudon, suka jengkel, sekarang enggak. Dulu saya merasa hebat, merasa gagah, sekarang udah enggak. Udah nyaman beberapa bulan terakhir ini, tapi kok masih kena penyakit ya. Jadi gimana nih ya? Nah, bagaimana menurut ibu bapak? Masih kena penyakit juga padahal udah berusaha untuk tidak buruk sangka. Yang di Al-Falaq juga sudah saya buang tuh sifat-sifatnya, tapi masih juga. Udah haji, udah kemana, masih juga, masih kena penyakit juga. Gimana menurut ibu? Ada penyebab lain? Ya. 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 Berarti mungkin kenanya dari yang kedua. Dari 4 penyebab tadi. Apa yang kedua? Pola makan, pola minum, pola hidup. Ya. Sudah zikir, wirid, istighfar, sholat sunnah, apalagi yang fardunya, puasa sunnah segala macam, sudah pikiran plong, ya, ria-ria, penyakit sudah dihilangin, alhamdulillah udah enak, masih penyakit juga, masih pilek, masih flu, masih macam-macam. Berarti mungkin yang kedua, pola makan, pola minum, gaya hidup, iya. Kalau ini masih dijalankan dengan pola yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetap kena penyakit. Islam mengenal 3 pola, ya Bapak Ibu. Sudah terkenal nih. Pertama, halal, ya kan? Yang kedua, thayyib. Satu lagi, la israf. Ya, halal, thayyib, la israf. Ya. Halal berarti secara syariat diizinkan. Daging ayam, daging kambing, daging sapi, halal tidak Bapak Ibu? Jenisnya halal kan? Itu boleh. Kemudian setelah halal harus thayyib. Apa thayyib? Itu yang tinggalnya di Pamrawi. Ya, Mang Toim. Apa thayyib Bapak Ibu? Ya, secara bahasa baik. Secara medis, thayyib itu sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Jadi baiknya sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing.
Bagi bapak-bapak mungkin daging ini halal dan thayyib, tapi bagi ibu-ibu hanya halal tapi tidak thayyib. Atau sebaliknya, bagi ibu-ibu halal dan thayyib, bagi bapak-bapak halal doang tapi tidak thayyib. Ya. Contohnya, kalau kita sudah kena salah satu dari penyakit yang menonjol, contohnya kolesterol ya. Kolesterol itu maksimal berapa? 200. Maksimal 200. Tapi sudah sampai 250. Nah, kan ada daging yang tidak boleh dikonsumsi, yang kolesterolnya tinggi, ya kan? Nah, itu tidak thayyib tuh bagi yang berkolesterol. Contohnya katanya kambing, ya. Sop kaki kambing, sop kaki, wah enak lah segala macam, diterabas, dinikmati, enak, tapi tahu-taunya jatuh. Jadi bagi yang kolesterolnya sudah di atas 200, halal tapi tidak thayyib. Oh saya baru 170, boleh, berarti halal dan thayyib. Ya, kalau asam urat maksimal berapa? Ketinggian 7 bagi laki-laki, 6 bagi perempuan. Nah, asam urat itu lebih ke arah konsumsi gorengan. Jadi kalau kita sudah makan gorengan lalu nyut, nah itu hati-hati, sinyal. Cek, wah 9, sudah stop gorengan itu, pakainya rebusan, ya kan? Tapi lidah kita mah udah lidah gorengan, susah. Ya saya pernah tes ketika pengajian di majelis taklim, panitianya saya bilang gorengan sama buah-buahan suguhannya. Ternyata yang cepet habisnya itu gorengan, buah-buahannya awet sampai dibawain ke saya. Masya Allah, kata saya iya ya, lidah kita udah nyaman deh tempat-tempat yang kurang sehat. Ya. Jadi yang penting kita mah enak di lidah, tapi belum tentu enak di perut. Coba bakso itu, ya kan? Udah baksonya aja lumayan tuh urusannya, belum lagi sausnya, belum lagi cabenya. Wah, dan itu rutin dimakan, nggak sekali. Ya. Nah, kalau pola makan, pola hidup seperti ini, otomatis mendatangkan penyakit walaupun ibadahnya tekun, rajin dan mantap. Karena sunatullahnya begitu. Yang ketiga, la israf. Nah, kita lihat ayatnya, ya. Kita buka ayatnya tentang makan. Di dalam surat Al-Baqarah 168. Itu peraturan makan yang thayyib, halal. Ada ketemu Al-Baqarah 168. Bisa dibaca bapak-bapaknya yang udah ketemu, pakai speaker kalau bisa. Ya ayuhan nasu ma fil ardi wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Ya artinya Pak, ada artinya. Wahai manusia, makanlah dari yang halal dan yang baik dan janganlah kamu mengikuti akal-akal setan. Sungguh setan itu musuhnya. Ya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kulu, makanlah, mimma fil ardi, apa yang ditumbuhkan oleh
bumi dengan syarat dua, halalan thayyibah. Halal yang disertifikasi oleh Adinul Islam, yang telah mendapatkan izin dari Adinul Islam. Ya kalau sekarang di Indonesia ada sertifikat halal dari MUI, ya Majelis Ulama Indonesia. Itu sudah bersandarkan pada syariat. Thayyibah, nah ini masing-masing. Wah saya ini udah di atas 200 kolesterol, janganlah. Oh saya asam uratnya udah di atas 6 bagi wanita, di atas 7 bagi pria, janganlah. Tensinya saya rendah, ya umpamanya 90/70, waduh, jangan. Atau malah tinggi 150/100, wah ini repot. Ya, kita harus paham thayyib itu masing-masing. Apa yang ada? Jangan tertipu dengan, saya waktu di kantor itu ada orang yang sudah kolesterolnya nyampe 270. Kata dia, saya aman pak, nggak ada nyut, nggak ada apa, nggak ada masalah. Ini jangan tertipu, sebab sinyal di tubuh kita ini ada yang sensitif, peka, ada yang tidak peka. Justru yang bahaya itu yang kurang pekanya. Udah hampir 300 masih nyaman aja. Bahaya itu, tahu-tahu gubrak. Pengobatannya agak sulit. Justru yang ada yang belum nyampe 200, sekitar 197, dia udah terasa nyut. Itu yang bagus, sinyalnya kuat, memberi tanda, sudah. Bagus yang begitu. Jadi kadang di kantor tuh ada yang bangga tuh, oh saya udah 200 lebih, nggak masalah, aman, makan apa aja beres. Itu. Ternyata ya itu kejadian gubraknya itu. Jadi bersyukurlah pada Allah kalau kita terasa nyut-nyut padahal masih di bawah standar atau sesuai standar. Ya. Jadi kembali kepada kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halal itu semuanya. Setiap manusia harus halal produk yang akan dimakannya, baik dia orang yang sakit maupun orang yang sehat. Tapi kalau thayyib, masing-masing kita harus punya pengetahuan tentang diri kita. Seperti saya nih, saya kalau makan bayam udah langsung terasa nyut sama kangkung, jadi udah di stop, jangan. Tapi makan genjer, tahu genjer, enak, nggak masalah. Gitu, jadi harus tahu kebiasaannya. Sayur asem nggak apa-apa, tapi kalau makan tangkil nyut, nah ini jangan. Berarti kalau makan sayur asem jangan berikut tangkilnya, tapi kulitnya nggak apa-apa. Jadi kita kebiasaan ya. Terus saya tiap pagi lagi terapi minum air anget di atas kuku. Anget kuku kan biasa, lebihin dikit. 1 gelas penuh yang gede itu. Bangun tidur ya, sebelum makan apapun. 1 gelas, 1 jam kemudian baru makan apapun. Saya baca di masalah kesehatan, itu herbal aja sih. Ya entah berapa lama, katanya kalau sampai 40 hari mengobati ini terusnya. Intinya menetralkan kembali. Saya udah berjalan 35 hari. Ya, jadi memang sedikit-sedikit agak kerasa yang biasanya di sini enggak. Terus kita juga nanti jangan menuduh juga Bu ya. Umpamanya suami atau istri atau mertua, orang tua, aduh sakit ini. Oh, berarti mau masuk udon terus ya bawaannya. Jangan juga nuduh. Ya, ke suami atau ke istri bisa perang itu Palestina itu secara lokal. Bukan, belum tentu juga. Sebab apa? Tadi udah rajin zikir, doa segala macam, pola makannya yang salah. Ya. Kalau pola makannya yang salah tetap kena migrain juga, mau vertigo. Ya, tetap kena mual, kena macam-macam. Jadi jangan langsung to the point. Materi yang tadi, oh berarti ini ya mertua saya ini suka buruk sangka ini sama mantunya, sama saya.
Buktinya tuh migrain nggak bisa dibantah nih fakta. Bukan juga. Kalau mertuanya rajin makan gorengan, ya kan? Itu sama aja. Ya, bisa dipahami ya. Ini jangan lalu menjadi bingkai kacamata untuk menyoroti orang lain dari sisi kita. Karena ada 4 hal penyakit itu. Jadi kita sasari dari 4-empatnya. Kelihatannya mertua saya rajin kok, bagus, istighfar, nggak sudon, oh berarti makannya. Coba lihat tuh, suguhin rambutan sama gorengan, habis mana duluan. Kalau gorengan duluan, oh berarti ini masalahnya. Ya, coba apa yang nggak gorengan kita? Pagi-pagi sarapan udah gorengan semua. Kadang nasi goreng, tempe digoreng, telur digoreng. Apa coba? Nggak ada yang direbus. Ada yang mau direbus semua? Nggak ada. Ya, jadi kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Terus ada kalimatnya, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Apa itu maksudnya? Jangan ikuti langkah-langkah setan. Apa pernah kita melihat atau mendengar, oh ini setan ini, kedengaran langkahnya beda, agak ditarik, digeser. Pernah nggak? Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Ya, jangan ikuti langkah syaitan. Ittiba itu artinya apa? Mengandung makna kita harus mempelajari. Ya, mempelajari, memahami. Itu ittiba. Ya. Beda dengan taklid. Taklid tidak mau mempelajari, tapi ikuti saja, tidak paham. Tapi kalau muttabi, ittiba, kita harus pelajari dulu, pahami dulu, baru kita kerjakan. Makanya kalimatnya walat tatabi'u khutuwati syaiton. Jangan ikuti program setan. Kita harus tahu program setan itu apa. Kalau bab yang makan minum itu namanya israf. Kalau babnya makan minum, ya, karena setan mengajak selalu melanggar seruan Rasulullah. Diantaranya apa? Kami adalah umat yang makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kata setan, enak ini, terusin aja. Tambah lagi, enak banget. Apalagi tim icip-icip kuliner kan, enak semua. Taunya nggak bisa pulang kan, gini. Itu namanya israf. Walaupun halal dan thayyib, tapi ada israf. Israf itu artinya lebih, berlebihan, over. Tetap apapun yang namanya israf merusak. Sholat zuhur 4 rakaat kalau diisrafkan jadi 5, diterima atau ditendang tuh sama malaikat, ya kan? Apa saja zikir berlebihan dosa mungkar. Ya, apapun yang berlebihan baik dari sisi ibadah apalagi dunia dinyatakan oleh Allah mungkar, maksiat. Harus sesuai dengan aturannya. Makanya ada kan para sahabat itu ketika bercita-cita, saya kayaknya akan puasa terus menerus, ya, supaya masuk surga lebih dulu, nggak akan berhenti puasa setiap hari. Saya nggak akan punya istri, ribet, jadi ibadahnya nggak tekun, nggak khusyuk. Nanti punya anak, inilah itulah. Satu lagi, saya nggak akan tidur, ya, wis melek bae sampai isuk, zikir maning, isuk maning. Nah, 3 orang ini dilaporkan kepada Nabi, terus dipanggil kan, ya, dalam bahasa Turkinya. Coba mereniko sing ngomong mau kan siapa sih ngomongkan? Siapa yang tadi ngomong? Nggak akan punya istri, akan puasa terus, nggak akan tidur. Siapa yang ngomong? Saya ya Rasul. Kalau bahasa kita suhur gitu kan ya. Gaya baik. Sembarangan aja. Saya ini punya istri kata Rasul. Saya melek dan tidur. Saya puasa dan berbuka. Dan saya yang terbaik di antara kalian. Berarti kalian tidak mau mengikuti sunnahku. Iya. Nah, jadi artinya apa? Artinya sesuai aturan saja.
Rasul itu puasa juga buka. Rasul itu punya istri, punya anak. Rasul itu malamnya hak dirinya, hak istrinya, hak Allah ditunaikan. Ya, jadi yang namanya baik itu jangan versi kita. Baik itu versinya Allah dan Rasulnya. Sehingga kalimat wala tattabi'u khutuwati syaitan, ya, innahu lakum adu mubin, artinya jangan kita ngikuti nafsu kita yang cenderung kalau enak terus menerus, ya, terus menerus. Kalau tidak salah dalam sejarah itu raja dari Mesir, ya, ngirim dokter kepada Rasulullah hadiah ke Madinah. Diterima oleh Rasul. Lalu bukalah di situ, ya, praktek. Kurang lebih 2 tahun satu pasien pun nggak ada. Akhirnya apa? Dia laporan, ya Rasulullah, saya itu ya kalau buka praktek di Mesir nggak harus nunggu 2 tahun. Belum buka aja pasien udah pada nongkrong. Kalau di Indonesia, ya, dokternya belum buka, pasien sudah berbaris nungguin dokter. Di sini saya 2 tahun ya Rasul, nggak ada yang datangin. Ini umat model apa ya Rasul? Saya pengen mengundurkan diri lah, mau kembali ke Mesir. Maka dijawab oleh Rasul tadi, kami adalah umat yang tidak makan kecuali ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi kira-kira makan apa enggak itu? Kalau kalimatnya begitu. Kami adalah umat yang makan ketika ngelih, lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu orang mangan ya? Makan enggak itu? Makannya sedikit. Di dalam riwayat Imam Ahmad, makan itu dibagi 3. Ya, bagaimana teknisnya? Sepertiga untuk makanan yang dikonsumsi, nasi atau sayur atau ikan. Sepertiga lagi untuk air minum. Sepertiga lagi untuk napas. Ya, gimana caranya? Caranya itu yang kesimpulannya adalah kalau kita sudah makan dan minum terasa masih energik, perut nyaman, itu sudah pas. Makanya ada yang makan kakinya dinaikkan itu kan, maaf gini. Nah, makan gini. Katanya sih untuk menyangga ini biar nggak banyak. Nah, kalau saya pernah nyoba itu dengan makan, ngambil nasi atau ikan atau apapun yang normal, sebagaimana makan biasa. Habis itu dibagi 2. Nasi umpamanya normal sepiring biasa tuh, terus kita belah 2. Set, yang satu kembalikan, sebagian kita makan. Begitu juga ikan, biasanya ikan kalau ikan kembung 1 kita ambil sepotong. Sayur biasanya full semangkok itu kan, di mangkok tulisnya kita ambil setengahnya. Terus kita makan. Nah, setelah makan selesai, terus minum. Bagaimana rasanya? Rasanya kayak belum makan. Karena biasanya 1 porsi, kayak belum makan, tapi energik. Itu dicoba sampai 3 atau 5 hari, nggak nyaman di perut. Tapi setelah itu enak dan energik. Baca Quran, sholat malam, nggak ada ngantuk, melotot, melek. Baca Quran juga. Biasanya kan baru ta'ud aja, ta'udnya sambil melangap lagi. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Baru ta'ud. Iya kan? Terus baca ayat itu, perasaan ini udah dibaca ya? Apa belum gitu kan? Oh udah ini, karena gini-gini kan. Makanya Rasulullah melarang sholat kalau ngantuk. Ya, harus tidur dulu. Termasuk baca Quran, wirid zikir. Bagi yang ada teman saya yang biasa zikir pakai tasbih, kan gini, jatuh plek gitu. Terus tangannya gini. Nanti kan tidur itu. Ya. Nah, jadi kita ukur seperti itu. Nyaman, Bu, Pak.
Coba aja. Jadi memudahkan teknis pelaksanaannya, potong-potong. Gitu, silahkan. Tetapi namanya manusia ya, kadang menang, kadang kalah. Ya, kadang saya menang dalam waktu seminggu enak. Pekan depan mah, apalagi ada seminar, ada apa, umbat lagi, bubar lagi programnya. Itulah manusia. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiat. Jadi pas lagi ini nih, udah itu lihat mohon, enak. Lupa dengan programnya, susah nahannya. Itulah yang dimaksud diantaranya kaitan dengan makanan atau menu. Wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Syaitan punya program merusak tatanan supaya tetap kenyang. Iya. Saya pernah cerita di sini di Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pernah bercerita terkait dengan perut kan. Jadi kalau kita pengen khusyuk sholatnya, ya selain paham maknanya, khusyuk zikir wiridnya, dan tadarus Qur'annya enak, ya syaratnya yang pertama urusi perut dulu. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Memang kenyataannya begitu. Kalau perut kita tidak ditata, tetap kenyang, susah itu untuk khusyuk, tawadu, zikir lurus, ngantuk. Ininya yang nutup, mulutnya yang ngebuka. Sekarang kita pengen mulut yang nutup, mata yang ngebuka, gitu kan? Itu urusin perut dulu, masalah makanan. Sebab begini, kata beliau dalam kitabnya, perut yang kenyang itu merupakan tempat tinggalnya setan yang paling nyaman. Kalau ibarat di dunia itu VIP, ada ruang AC-nya, ya, ada parfum pewanginya, ada sofanya, empuk. Jadi setan itu kan masuk melalui darah. Ketika darah ini perutnya penuh dengan makanan dan kenyang terus, apalagi dengan makanan yang lezat-lezat, yang mahal-mahal, wah itu VIP banget. Bahkan VVIP. Dia betah. Makanya berat terus untuk ibadah berat, zikir berat, ngaji berat, berbuat baik itu berat semua. Diawali dari perut. Ketika dikurangi konsumsinya, dan setan gemuk. Ketika dikurangi, maka setan mulai kurus karena merasa tidak nyaman. Dan kita mulai energik. Ciri kalau setan itu gemuk, setan laknatullah alaihim itu gemuk, ya kuat badannya gagah kayak Ade Ray gitu, kitanya semakin malas untuk beramal soleh. Itu aja. Karena kalau kita nyari setan susah, iya kan? Nggak bisa ketemu, ya. Yang gampang nyari kita aja. Kok saya kalau mau ngaji berat, mau sholat berjamaah di masjid susah, mau tadarus juga ngantuk, mau ngapal, mau baca ribet, berat banget sih. Ya, seperti yang digambarkan di Al-Isra 82. Ya. Wala yazidu zalimina illa khasara. Quran itu bagi orang yang zalim itu menjadi kerugian. Ya. Orang yang zalim itu rugi baca Quran itu. Ribet, ruwet. Apa sih hasilnya? Mendingan ke pasar, dapat uang, dapat makanan. Deprok duduk baca Quran doang mah ribet. Itu. Tapi bagi orang yang beriman menjadi sifat dan rahmah. Syifa wa rahmah lil mu'minin. Itu beda mindsetnya, ya. Nah, oleh karena itu pola makan minum diatur urusan perutnya ini, ya. Coba cara menerapkan hadis riwayat Imam Ahmad sepertiga tadi seperti itu. Kalau saya, mudah-mudahan cocok di Bapak Ibu. Makan full, potong separuh. Sayur full, separuh. Ikan full, separuh. Apa-apa separuh. Ya, niscaya insya Allah dalam waktu 3-5 hari atau mungkin seminggu, tergantung ketahanan tubuhnya, nggak nyaman Pak. Mungkin, macam ada yang kepala, ada yang ini. Tapi lama-lama enak. Kenapa bisa begitu? Itu ada istilah kalau pindah rumah masa transisi, masa peralihan. Apa saja masa peralihan itu nggak nyaman. Pindah rumah nih Bu, baru 2-3 hari mau berangkat kerja, ribut nyari kaos kaki.
ya kan? Kaos kaki itu tadi kemarin saya bawa kayaknya di wadah ini, tapi di mana? Wah, bongkar-bongkar, belum tertata. Ya, terus mau bikin mie yang biasanya praktis gini kan, itu yang mangkok beginian tuh mana sih gitu? Ya nggak tahu lah, cari aja, masih diikat-ikat di sana, pusing. Tapi kalau udah seminggu ke sana, udah penempatan kan, oh kaos kaki di sini, untuk panci bikin mie di sini. Jadi masa transisi beragam, ada yang sehari cukup sampai 3 hari, ada yang sampai 5 hari. Ya, saya pernah 3 hari, pernah juga 5 hari. Karena menang kalah kan. Sekarang lagi sedang nih, nggak menang nggak kalah. Ya, tergantung menunya. Belum istiqomah, belum konsisten. Tapi saya berusaha. Iya. Nah, coba Bu, program setan itu mengubah kita. Jadi 3 itu harus menjadi mindset kita. Halal, taib, la israf. Taib sesuaikan kebutuhan tubuh masing-masing. Halal harus semuanya sama. La israf jangan berlebihan. Itu ada ayatnya, kita lihat. Surat 7 ayat 31. Surat Al-A'raf ayat 31. Silahkan dibaca kalau udah ketemu Pak Hikmat, mohon dibaca sama artinya. 731. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa qulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus pada setiap masuk masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah yang menyukai orang yang berlebihan. Ya. Ada kalimat wakulu washrobu walatus rifu. Wakulu makanlah, washrobu minumlah, tapi walatus rifu. Janganlah israf, janganlah berlebihan dalam urusan makan dan minum, walaupun halal dan taib. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah benci pada orang yang berlebih-lebihan. Nah, ayat ini menjadi dasar. Allah tidak suka dengan yang berlebihan dalam semua urusan, bukan hanya makan minum. Ya. Urusan berpakaian, pendidikan, sholat, zakat, puasa, haji yang berlebihan. Kan ada sahabat Rasul yang mewasiatkan untuk diwakafkan atau disedekahkan hartanya semuanya. Tapi Rasul menolak. Kurangilah, kata Rasul. Baik ya Rasul, kalau gitu setengahnya. Kurangilah ya Rasul. Kurangilah, kata Rasul. Baik kalau gitu sepertiga. Jadi maksimal yang dibolehkan sepertiga. Yang lainnya untuk anak-anaknya. Ya, itu urusan begitu. Kalau menurut kita kan gagah, hebat, ya kan? Tapi ternyata Allah dan Rasulnya membatasi. Jadi hebat, gagah, dan bagus itu harus menurut versi Allah dan Rasulnya. Dalam hal apapun, berpakaian juga berlebihan jelek, ya. Celana sampai nyengser ke tanah, kan berlebihan tuh, sampai keinjak-injak sama kakinya. Itu juga israf, ya. Dipaskan aja, disesuaikan sesuai aturannya. Sholat berlebihan juga. Ketika ibadah di Masjid Nabawi, ada seorang bapak-bapak yang kelihatan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, paginya dilihat masih di masjid, siang masih di masjid, sore masih di masjid. Umar bin Khattab bawa pedang. Ini orang, ente punya istri nggak? Punya ya Amirul Mukminin. Punya anak? Punya. Keluar dari masjid. Maksudnya apa itu? Suruh usaha untuk memberikan nafkah istri anaknya. Jangan wirid zikir aja di masjid, gitu.
nggak bakalan didatangkan uang gabruk di masjid itu. Ya, memang masalah rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah dan itu memang sudah ada kadarnya. Kata Rasulullah, seseorang tidak akan diwafatkan sebelum rezekinya sesuai kadarnya tercukupi. Jadi kalau dinyatakan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, si A ini rezekinya sampai 7 macam, kalau belum dapat 7 macam enggak diwafatkan. Makanya perintahnya rezeki itu bukan dikejar, dicari, tapi ibadah dikejar. Nah hari ini kita rezeki dikejar, ibadah rileks. Kebalik, ya kan, mati-matian. Makanya nggak heran ada yang kerja keras banget tapi dapatnya ya ala kadarnya, ada yang biasa saja dapatnya di atas ala kadarnya, karena itu tadi masing-masing sudah diberikan rezekinya, ya. Nah kembali ke permasalahan tadi, jadi pola makan minum memenuhi standar 3 kriteria: halal, thayyib, la israf, jangan berlebihan. Ya, umpamanya kita katakan, Pak, saya udah memenuhi 2 hal tadi. Ya, untuk penyakit hati udah saya buang, banyak tobat, istighfar, zikir, amal-amal soleh. Pola makan minum pun sudah diatur, bahkan saya punya jadwal, Senin menunya ini, Selasa ini, supaya teratur. Tidak mahal tapi teratur. Makanannya, buah-buahannya, gorengan udah dikurangi. Tapi masih kena penyakit, masih ada yang sakit. Ya. Itu dari mana? Bisa jadi dari yang ketiga. Yang ketiga apa, Pak? Masih ingat? Pola hidup udah masuk yang tadi. Yang ketiga, pola mengelola tubuh. Tubuh ini punya 2 hak. Hak bergerak dan hak diam. Hak diam berarti istirahat, ya, di malam hari. Hak bergerak berarti silahkan, apakah namanya olahraga, jalan cepat, jalan santai, ya, yang diperintahkan oleh Rasul, renang, berkuda, dan memanah. Memanah itu angkatan udara, renang angkatan laut, berkuda angkatan darat. Jadi kita diperintahkan harus punya 3 angkatan, ya. Nah, pola mengelola tubuh, 2 yang tadi udah selesai, udah oke, udah bagus. Tapi kita olahraga nggak pernah. Terus malamnya diperintahkan untuk istirahat, malah untuk bergerak. Siangnya untuk bergerak, malah untuk tidur. Iya, kebalik-balik gini, nanti hasilnya juga kebalik-balik. Ya, ini ada ayatnya nih. Kita lihat di surat 25 ayat 47. Hak diam dan hak bergerak. 2547, kita buka bareng-bareng. 25 Al-Furqan, ya. Ayatnya 47. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa. Tuh. Wan nauma subata wa ja'ala nahara nusyura. Ya. Kata Allah, dialah yang menjadikan bagi kamu malam sebagai pakaian. Laila libasa, libas itu pakaian. Wan nauma subata, sedangkan tidur atau merem, ya, sebagai untuk rileks, santai, istirahat. Wan naharu nusyuro, sedangkan siang untuk berusaha. Itu kriteria sehatnya yang oleh Allah dan Rasulnya diberikan, ya.
Nah kalau kami orang sip jadi bagaimana nih Pak? Ya kan? Orang sip itu juga bisa tidur kan, sepengetahuan saya kalau di pabrik di tempat saya bekerja malah lumayan banyak tidurnya. Ya, kita mungkin menduga orang sip berangkat jam 3 atau jam 2 dari rumah, pulang jam 11. Masih bisa sempat. Ada yang jam 11 pulang pagi jam 7. Saya lihat kalau dikontrol udah ada yang enak. Kalau panel-panel produk jalan lancar bisa bagi tugas, aman. Ya, malah yang daily nggak bisa tidur, kena warning. Yang malam bisa diatur. Bahkan ada yang memanfaatkan. Saya punya teman belum pensiun, rajin, kata dia, saya itu kalau shift malam justru rajin sholat malam katanya. Tapi kalau shift siang, shift pagi, aduh susah. Jadi ada yang memanfaatkan, cakep tuh. Kan namanya shift malam tuh kerja malam, melek kan, udah dia manfaatin untuk sholat. Kalau di rumah langsung tidur. Nah itu jadi memanage, ya. Nah ini kalimatnya seperti ini. Ada kalimat yang mengatakan dalam Quran ini, ja'ala lakumul laila libasa. Ya, malam sebagai pakaian. Itu bagaimana itu, Bu? Malam sebagai pakaian, Pak. Laila libasa. Malam sebagai pakaian. Maksudnya apa itu? Kalau yang sedang kita bahas ini tidurnya, ya. Wa nauma subata. Malamnya untuk istirahat. Jadi tubuh kita ini punya hak bergerak dan punya hak diam. Hak diamnya istirahat. Karena istirahat itu melenturkan, merelaksasikan seluruh organ tubuh. Dengan syarat istirahat atau tidurnya berkualitas. Ya. Berkualitas itu ada ukurannya. Kalau untuk yang usia-usia masih di bawah 40, 6 jam lah. Ya, 6 jam. Termasuk tidur siang. Tidur siang itu maksimal kalau bisa setengah jam. Itu yang berkualitas, yang dinyatakan sehat oleh Rasulnya. Tidur siang yang bagus antara ba'da zuhur sebelum asar. Katakanlah jam 1 sampai jam 3. Atau ada sahabat yang tidur sebelum jam 12. Katakanlah jam 11 atau jam 10. Tapi tidak lama-lama, setengah jam gitu. Kalau ada yang sampai 2 jam itu larinya malah sakit. Ya, yang dinyatakan sehat itu ya sebentar. Itu nambah namanya. Berarti malamnya udah berlebihan. Ya. Nah, malam sebagai pakaian. Kalau menurut Imam Qutadah, yang dimaksud dengan pakaian di situ, laila libasa, adalah ketenangan. Kan pakaian itu menutupi. Siang ditutup, digulung oleh malam, ya kan? Sehingga tidak nampak siangnya. Masuklah ke peraduan, jadi malam. Cenderung malam itu memunculkan ketenangan. Jadi maksudnya Allah memberikan istirahat kita supaya maksimal di malam hari itu tenang, tentrem. Oleh karena itu, qiyamul lail yang paling bagus dan mahal adalah waktu sahur menjelang subuh, masa yang tenang, tentram, nggak ada gangguan. Di mana orang lain sedang lelap tidur, kita bangun. Makanya malam itu dianggapnya pakaian. Pakaian itu kalau kita sudah berpakaian, tenang kan? Habis mandi pakai anduk, ada tamu, oh sebentar, pakaian terus tenang. Ya, walaila libasa itu maksudnya pakaian ketenangan, nyaman. Ya, kalau udah tidur yang kualitas bangunnya kan seger kan, enak. Tapi bagi yang punya penyakit suudon bangunnya tetap pusing, nyut-nyutan. Ya, itu. Atau tidurnya tekor, tidur jam 2 bangun jam 3,
Udah itu, nyut-nyutan gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pola pengelolaan tubuh, ya, badan kita. Kemudian waja'alan nahara nusyura, siang untuk berusaha, ya. Itu idealnya seperti itu. Nah, kita olahraganya berapa kali dalam seminggu atau dalam tiap hari? Kita capeknya di situ pengaturannya. Saya banyak kalah di sini olahraga. Ngandelin Sabtu Ahad kalau libur. Tapi setelah pensiun ya alhamdulillah banyak waktu. Kapan saja bisa. Sesuai kemauan dan kebutuhan. Ya, mau pagi, kalau masih kerja kan pagi ngejar jemputan. Sore udah males, capek. Ya. Jadi silahkan diatur, dan olahraga yang bagus itu disesuaikan dengan usia. Salah satu contoh, saya pernah tanya sama dokter, dok, saya bilang kalau olahraga itu kaki nggak pakai alas, kita jalan di kerikil di mana, itu katanya kan menyehatkan otot-otot urat saraf-saraf ya. Kata dokter tergantung, nggak bisa dipukul rata. Bagi usia-usia yang udah di atas 50 bahkan dilarang. Sebab apa? Telapak kaki kita itu sudah tidak sekuat muda. Pertama, terbebani oleh tubuh. Yang kedua, urat-urat saraf udah kendor. Yang ketiga, kualitas kekuatan ketahanannya itu udah mulai mengurangi, berkurang. Jadi kalau nginjek sesuatu, dia terkena kerikil atau apa, itu langsung gampang tembus. Justru bermasalah. Yang bagus yang di atas 50 itu justru pakai alas. Terus jangan lari, jalan cepet aja. Disesuaikan, ketika sudah lelah, ngos-ngosan, duduk, berhenti. Jadi duduk berhentinya jangan tiba-tiba jalan-jalan dikit, karena urat-urat saraf kita lagi panas, lagi bergerak, memuai. Kalau langsung duduk, khawatir timbul kram. Ya, apalagi yang bobot tubuhnya gemuk, itu jangan. Kalau udah 50 ke atas, kalau di bawah itu boleh, masih ada kekuatan, gitu, ya. Jadi disesuaikan. Terus kalau sudah 50 ke atas, jangan gaya dengan sepeda. Iya. Sepeda itu butuh energi, tenaga yang kuat. Apalagi kalau balapan sama teman kan kejar-kejaran. Itu bisa habis energinya, terkuras, jatuh. Ya, ada pengalaman teman kantor begitu. Karena ngejar, ledek-ledekan gitu, porsir dikuras, habis. Tau-taunya ngeletak, jatuh, nggak ketolong. Ya, jadi disesuaikan olahraganya. Cocoknya di apa? Konsul ke dokter yang memahami tentang struktur organ untuk berolahraga. Ya, gitu. Jadi jangan menurut persepsi kita, tanyakan kepada ahlinya. Ya. Nah, ini yang penyebab ketiga. Terakhir, penyebab yang keempat. Saya sudah olahraga bagus, ya, mengelolaan tubuh, makan bagus, ibadah pada Allah bagus, tiga-tiganya sudah cakep, tapi masih kena penyakit. Nah, kalau masih kena penyakit juga, ini berarti poin yang keempat. Yang terakhir, kita bisa lihat langsung saja ke suratnya Al-Ankabut, ya, ayat 2. Mari kita buka surat Al-Ankabut ayat 2. 29 ya. Surat nomor 29 ayat 2 dan 3. Kita lihat. Baca. Ya.
Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dengan mereka? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang benar. Terima kasih. Jadi kalau yang 3 item tadi sudah cakep, sudah bagus, itu artinya apa? Ujian, tes case dari Allah. Ada nabi yang dikasih ujian sakit, nabi apa namanya? Siapa namanya? Yang keras? Ayub apa Yakub? Apa Yusuf? Yakub kali yang benar. Ya. Ya, Nabi Ayub itu seorang nabi, nggak mungkin kan 3 hal tadi terlantar. Ya, selalu dijaga oleh nabi, lahir batinnya dijaga oleh Allah, maksud saya. Para nabi itu dijaga oleh Allah. Ya, baik pola makan minumnya, usahanya, pikirnya, ibadahnya. Tapi toh kena penyakit juga. Ini permasalahannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, setiap kita itu akan diadakan uji coba, tes dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan jasad atau fisik, sakit ini, sakit itu. Ini dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas. Karena ketika kita diuji, diberi sakit umpamanya, akan mendapatkan 2 hal kata Rasul. Kalau kita rela ridho dengan ketentuan dari Allah, ya pertama akan dihapus dosanya, kedua dinaikkan derajatnya. Enak kan? Jadi tidak hanya melalui istighfar penghapusan dosa itu, tetapi juga melalui ujian dari Allah, baik ujian ekonomi, keuangan, ujian fisik, penyakit. Bahkan lebih jelasnya lagi ada di surat Al-Baqarah 155, ya, ujian-ujiannya dirinci oleh Allah. Ya, sebagai penutup kita buka Al-Baqarah 155. Silakan dibaca lagi. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, diperinci lagi ya. Walana bluanakum bisyai'im minal khauf, akan diuji dengan sedikit rasa takut, ya, dimasukin ke dalam hati kita. Takut ini banyak, Bu. Takut tidak makan, takut lepas jabatan, posisi, takut dipecat, ya kan? Macam-macam takut itu. Ya. Nah, ini bagian daripada tes case Allah terhadap kita. Karena nanti kalau berhasil ada nilainya. Sama halnya dengan anak sekolah atau kuliah. Ada istilah ulangan semester. Ya, untuk menentukan siapa yang terbaik. Maka ada istilah ranking 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Itu hasil dari apa? Hasil dari semester ulangan. Kan gak mungkin kita kayaknya sih ini ranking 1 nih. Karena orangnya rajin sekolah, nggak ada alpanya, dan nurut sama guru. Ranking 1. Ini agak kurang, ranking 2. Nggak bisa. Tapi diadakan tes ulangan, nilainya dilihat. Oh, ya. Nah, seperti itu. Jadi Allah pun melihat kita, kemampuan kita, ketabahan kita dalam konteks dalam menjalani hidup ini, apakah bisa tetap menapaki sesuai aturan Allah dan Rasulnya atau sebaliknya. Maka di situ dinilainya. Walaupun nilai akhirnya Allah sudah
Tahu. Wala nabluwanakum bisyai'il khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarati wa basyiris sabirin. Tidak hanya rasa takut, diuji juga kehilangan jiwa. Ada yang dengan penyakit sakit terus lama tahunan. Ada yang bahkan meninggal. Ada yang diambil rizkinya. Ya. Kenapa diambil rizkinya? Pensiun umpamanya kan berkurang, atau di PHK umpamanya kan tidak ada masukan, ya, atau bisnisnya gagal, atau panennya gagal. Semua itu seni kehidupan yang nanti tidak akan lepas dari hisab Allah di akhirat kelak. Ya, bahkan kita akan dinyatakan orang yang sukses oleh Allah atau gagal. Bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan yang Allah gulirkan melalui ujiannya. Jadi kalaupun 3 item tadi sudah cakep semua tapi masih juga sakit, ada penyakit, berarti yang keempat. Berbahagialah untuk yang keempat ini karena Allah telah menyediakan tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik namanya Al-Jannah, surga baik dunia maupun akhirat. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan untuk hari ini. Tapi saya mohon maaf nih, sepertinya nggak ada tanya jawab dulu ya. Saya mau ke Ciruas setelah ini. Ya, kalau ada pertanyaan nanti simpen aja, catat aja berkaitan dengan ini yang akan datang kapan waktunya. Ketika ketemu kita bisa komunikasi lagi. Wa'alaikum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh langsung. Baik, kita berdoa dulu sebelum ditutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Allahumma musarriful qulub, sarrif qulubana ila ta'atika wa rahmatik. Allahumma musarriful qulub, sarrif qulubana ila ta'atika wa rahmatik. Allahumma musarriful qulub, sarrif qulubana ila ta'atika wa rahmatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimina wa ansuril islam wal muslimina fi Palestina wa Indonesia khususah wa fi kulli makani 'amah. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ba'id bainana wa baina a'da'ina al-mu'addin. Allahumma syasam la a'da'ina waj'alhum mudmahilina tujahana wa ahlik 'uddatahum wa aslihatahum. Allahumma khudh 'ana asma'im wa absarihim fala yarawna bina ila baghtah wa la yasma'una bina ila fuj'ah. Rabbi adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhrija sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira waj'alna min ladunka sultanan nasira waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.